Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Kemudian yang terakhir kemarin itu namanya ngalor ngidul. Jan-janil itu. Seperti yang pernah tak sampaikan, Begawan wis gak pengen ngomong ke babakan ijazah palsu Pak Jokowi itu. Yang jadi misteri, sebab tidak ada perkembangan signifikan. Bosen rakyat itu jane. Nanti dikira Begawan itu kenapa Jokowi terus ijazah Jokowi aja yang dikupas. Lah terus piye? Kalau ada masyarakat yang tanya, ini janjane piye tuh Pak Begawan? Ya saya harus menjelaskan lewat konten saya ini. Nggak ada perkembangan signifikan, krusial atau yang elementer untuk disampaikan sebenarnya. Tapi banyak yang tanya, mutere ya perkara atau perihal yang sama, seperti yang diketahui sama publik. Hanya saja kebetulan kok akhir minggu ini tumben-tumbenan Jokowi itu ngomentari soal perkara yang biasanya dia jauhi. Makanya aku jadi tertarik ini buat kita bedah. Nah, respon yang dia berikan itu dan seperti biasa dalam setiap pernyataan sing berkaitan dengan politik, ada atau ditemukan logik sing yo gak nyambung itu, ada pepatah-pepatah nalar yang bikin kita jadi gagap memahami secara utuh. Ya ini, kupasan ngompol tidak akan berkaitan sama benar atau aslinya Jokowi, ijazah Jokowi. Mau asli, mau palsu, mau mergo aku dhewe blenek kebahas ini. Ora gagas ini. Melainkan banyak yang menyajikan kejanggalan omongan Pak Jokowi ini. Yang perlu saya kupas tuh kejanggalan omongannya itu. Biasanya Jokowi itu agak menolak atau tidak merespon saat dikonfirmasi tentang perkembangan kasus ijazah, dugaan ijazah palsunya. Termasuk misalnya loh, bar melaporkan atau habis melaporkan atau dimintai keterangan penyidik, pasti gak banyak bicara, diem gitu. Ngomong pendek terus pulang. Lu pas awal lapor di Polda Metro sama kemarin diperiksa penyidik di Polrestabes Surakarta. Kan nggak sampai 5 menit itu mau bicara sama jurnalis. Sanyu unjuk masuk mobil wes bablas angin. Dan yang lumayan unik, setelah pemeriksaan di Polrestabes Solo, Surakarta, mengapa Polda Metro baru berani menahan ijazah SMA dan ijazah S1? Nek bener loh, ini kan baru keterangan, belum dibuktikan kilo tak tahan, belum ditunjukkan bahwa ijazah itu ditahan. Baru yang saya dengar itu baru lisan, baru keterangan. Kenapa tidak sejak awal saat dilaporkan? Bukankah dalam berbagai peristiwa pidana barang yang disengketakan sering disita penyidik untuk penyelidikan polisi agar kasusnya segera selesai. Kok yang baru sekarang ini? Nek ngene iki publik kan ya bertakon-takon itu. Beneran ijazahnya ditahan? Nah, kan itu baru lisan, baru keterangan. Apa mau hapus-hapus neh? Udah ditahan, tapi kan belum ditunjukkan ijazahnya itu pada polisi. Hah? Gandeng itu berbentuk pernyataan. Siapa yang mau percaya? Usai pemeriksaan, lagi-lagi Polda tidak memberi keterangan apapun atau memperlihatkan ijazah yang ditahan itu. Kan bisa diperlihatkan dari jauh misalnya. Kalau ditutupi tangan misalnya, kan gak di zoom karo wartawan. Buat diambil gambarnya. Nah, keterangan penahanan ijazah malah disampaikan lawyernya Pak Jokowi. Loh baiklah, kita akan coba dalami apa yang sempat dikatakan sama Jokowi di seputaran isu ini. Soalnya ada beberapa poin yang lumayan asik buat diperbincangkan. Ini pertama, simak videonya ini. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam
tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa gitu? Mengarah kemana? Mengarah ke Ya, semua sudah tahu. Apa yang dibilang Pak Jokowi? Oh, ditanya perkara ijazah lantas dikaitkan dengan pemakzulan sulungnya yang pas jadi wakil presiden. Kok bisa-bisanya perkara yang berbeda saling disangkut pautkan. Padahal tentang usulan pemakzulan yang dikirim ke DPR sampai sekarang belum diapa-apain tuh sama pimpinan DPR. Hah? Masa sampai bilang ada agenda politik besar, gede, yang akan menjatuhkan saya. Masalah ijazah palsu, pemakzulan Gibran, ada yang danain orang yang berkuasa. Apaan tuh? Ini bukankah yang gede, besar, dan kuat itu gajah? Selain gajah memang ada yang besar dan kuat. Samson itu, atau Hulk, King Kong, nggak pantut itu kalau dijadikan logo itu. Apakah isu dugaan ijazah palsu sebenarnya settingan atau permainan politik dari partai yang berlogo gajah? Mungkin, kan logika berpikirnya. Jadi ke situ kita ini. Nek dikatakan ada sesuatu yang besar dan kuat, apa Pak Jokowi pengen publik ngebaca? Sebenarnya ini kepentingan buat PSI yang kebetulan logo partai baru berganti gajah. Apa begitu Pak? Ini bertakon-takon loh saya loh, bukan undur loh. Nah beneran yang berada di belakang isu ini PSI berarti ya orang kuat itu ya jenengan dewe yang menyengaja itu loh. Terus goreng-goreng isu ini. Ya nah. Itu namanya gimana itu? Nah benar begitu. Siapa sih yang besar dan kuat? Yang punya kepentingan atas persoalan dugaan ijazah palsu dengan pemakzulan Gibran. Banyak pihak yang memberi penilaian. Meski presiden sudah berganti, Jokowi tetap dianggap masih punya pengaruh. Masyarakat tahu terhadap kekuasaan ini. Gimana ini begawan ini? Nah yang besar dan kuat bukan Jokowi, emang siapa lainnya? Orang kuat yang berani mempengaruhi hal-hal yang menyangkut perkara yang krusial. Bila yang besar dan kuat bukan gajah, siapa? Pihak yang bisa digambarkan sebagai besar dan kuat lagi. Pemerintah alias Pak Prabowo yang didukung mayoritas partai. Bukannya Pak Prabowo juga Bapak Sokong juga. Apa kekuatan politik besar itu Pak Prabowo? Ini bertakon-takon loh, Begawan. Jadi bingung ini, bias ini. Mendengar pernyataan itu, Pak Prabowo mau menjatuhkan Pak Jokowi. Pengen nyopot Gibran begitu orang kuat itu. Kan ya agak mungkin itu. Pak Prabowo mau menjatuhkan Jokowi dan memecat Gibran, ya ora mungkin. Pak Jokowi nyebut agenda besar politik. Yang dimaksud adalah PDIP kan? Iya tak? Lewong partai Banteng itu nggak punya kekuatan dimanapun loh. Dia partai oposisi, nggak masuk di pemerintahan. Kuat apa? PDIP itu hanya partai yang konsisten, setia pada demokrasi, setia pada konstitusi, setia pada rakyat, setia pada NKRI ini. Nggak mau baru-baru kekuatan untuk menjatuhkan orang lain. Biar negara keisru, nggak ada di pikiran PDIP. Di DPR, yang nggak bisa memaksakan diri. Emang bisa gitu? Fraksi-fraksi lain diatur-atur. Nek voting, PDIP itu sendirian loh. Partai lain pro pemerintah semua. Keraya itu PDIP, tapi tetap tegar. Meskipun semua diobok-obok. Ya kita doakan aja. Kita hanya berharap pada partai Banteng Moncong Putih ini untuk tegaknya demokrasi. Ya. Setianya kepada konstitusi. Dan NKRI ini harga mati, bukan mati harga. Nyatanya surat aspirasi dari Forum Purnawirawan TNI gak bisa segera dibaca oleh Mbak Puan. Mbak Puan itu siapa? Orang tahu kan. Berarti kan emang ada yang menahan surat itu tidak dibaca di paripurna DPR. Seriusan nih gak ada bayangan sama sekali dalam otaknya Om Begawan. Siapa yang bermain di isu ini?
penilaian subjektif Om Begawan yang murni sebatas niat baik Pak Roy Suryo aja dan kawan-kawan, Pak Rizal Fadilah dan kawan-kawan, Bung Rismon Sianipar dan kawan-kawan juga. Gimana mau menyebut mereka besar? Maksudnya mereka punya backingan? Sopo nggak ada. Partai Demokrat gitu, nggak ada hubungannya. Meskipun Pak Roy sudah lama mundur, dia dulu kader Demokrat. Dari partai Mas Haye, enggak. Selama ini yang tak lihat, mereka juga enggak dibantu siapa-siapa. Mereka murni rakyat yang punya keberanian untuk membuka tabir. Contoh betapa lemahnya posisi mereka. Usai bertemu sama Profesor Sofyan Effendi, malah yang diancam itu Pak Sofyannya, piye itu. Sama para penjilatnya, para fan-nya Jokowi. Piye ngono kuwi? Kalau di belakang mereka punya kekuatan besar, gak akan ada yang berani nekan-nekan mantan rektor. Sekelas pimpinan kampus terkenal, bila beneran diancam dipidanakan segerombolan relawan, ya gak mungkin mencabut keterangannya. Ya, malah bisa dilawan balik no, kalau ada orang di belakangnya teman-teman ini. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Buktinya Pak Sofyan Effendi narik semua omongannya. Ngono kok dibilang ada kekuatan besar di belakang mereka, alamprut. Kan jadi terlihat ini di pihak siapa sebetulnya yang didukung kekuatan politik besar. Sing bekas presiden ya sopo. Sing dituding ya sopo. Wes kuwi sing pertama. Nek simak yang kedua ini. Coba ini. Simak ini. Saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Ngompoles gak salah dengar. Memang yang dilaporkan Jokowi itu bukan nama. Sehingga diadakan ke polisi itu ada tudingan. Bila ijazah UGM-nya diduga palsu. Ibarat kita habis mengalami ketabrakan. Kita lapor polisi itu kenapa bisa ada tabrakan? Bukan melaporkan orang yang nabrak. Orang yang ngeblong lampu merah atau orang yang mabuk terus nenggel atau nerjang kendaraan di depannya. Lah ngono kuwi apa ya masuk akal itu. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan kan meragukan ijazah Pak Jokowi. Karena ada ditemukan kejanggalan-kejanggalan, bukti-bukti awal. Mereka jadi ragu. Itu kan atas nama individu. Kenapa yang dilaporkan tuduhannya bukan yang mempertanyakan rasa ragunya? Termasuk Om Begawan juga ragu loh. Bulat tenan omongan ini. Andai beneran tidak melaporkan orang, kok daftar yang beredar ada 12 nama yang disebut sama kepolisian. Dari pertanyaan, iya, dari pernyataan Pak Jokowi, kan tak simpulkan ini, dia nggak melaporkan rakyatnya, mungkin kerungu atau nyimak ngompol ini. Ada bekas presiden yang melaporkan bekas rakyatnya. Masa bekas presiden menggugat rakyat dewe? Ciloko ini. Orang mungsuwe no bos. Lah Pak Jokowi beralasan bukan dirinya yang melaporkan nama-nama itu. Lah piye ini? Munculnya 12 nama dari hasil pemeriksaan Pak Polisi. Hanya selama ini. Sepertinya Om Begawan nggak pernah polisi itu bicara kayak gitu tuh. Dan ada yang rada gak masuk akal loh. Atas tudingannya perkara dugaan ijazah ini gak asli. Saya gini wae. Andai Jokowi tidak jadi pejabat publik, misalnya cuma tukang kayu atau dia eksportir kayu, kira-kira bakal ada yang mempertanyakan ijazah nggak? Ya ora, nggak ada. Kenapa waktu isu mumbul UGM dan KPU diam saja, nggak ikut menggugat Pak Roy dan kawan-kawan? Padahal kan yang dituduh Pak Jokowi pada KPU dan UGM yang mengeluarkan ijazah aslinya, KPU yang meneliti ijazahnya Pak Jokowi. Kenapa itu tidak digugat? Dua lembaga ini. UGM mestinya turut berkeberatan ketika ada tuduhan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Karena dia alumni dari UGM. Disebut menerbitkan dokumen kelulusan mahasiswa, tapi diragukan keotentikannya. Lalu KPU mestinya berkeberatan bila lembaga itu disebut tidak cakap memverifikasi dokumen orang yang lolos jadi wali kota, gubernur, sampai jadi presiden.
Lah prediksi Om Begawan ini, PDIP bakal turut keberatan dengan pihak yang meragukan ijazah. Bila Pak Jokowi masih setia pada Bu Mega, tidak berkhianat ke partai, gandeng ngapusi, tinggal gelanggang colong pelayu, ya otomatis wegah belani no. Ya dah. Jadi sebenarnya 12 nama yang kemudian muncul itu siapa yang melis, yang mendaftar nama orang-orang itu selain Jokowi. Ada juga pihak-pihak yang turut menggugat Pak Roy, walaupun tidak memegang, bahkan pihak yang berkaitan langsung atas terbitnya ijazah, seperti UGM misalnya. Nah sekarang tak perlihatkan di pernyataan ketiga yang disebut Jokowi dalam hal ini. Dengarkan baik-baik. Nah, Pak Jokowi menilai bila ada laporan lain yang meragukan atas penerbitan ijazah sebagai orang yang nggak jelas. Berarti Om Begawan juga nggak jelas. Banyak orang yang nggak jelas. Meragukan kan boleh toh bos. Kan tidak menuduh. Cuma ragu. Kalau kita ragu ya yakinkan dengan menunjukkan aslinya. Tidak fokus katanya menuduh orang-orang yang ragu atas ijazahnya Pak Jokowi itu wong ruwet. Hanya ingin menjatuhkan dirinya. Dalam bahasanya Pak Jokowi itu ngomongnya ngalor ngidul. Itu namanya ngalor ngidul. Ke utara selatan balik ngalor ngidul ngetan kulon. Nah coba tak ngerteni itu. Ada pelaporan bila Pak Jokowi melakukan kebohongan yang lain. Itu hal yang wajar. Apalagi cetawela ada pernyataan yang nggak konsisten dengan pernyataan Pak Jokowi. Kan di Polres Sleman turut diadukan perkara baru, yakni tentang dugaan skripsi palsunya Pak Jokowi. Kemudian pernyataan Pak Jokowi yang nyebut Pak Kasmujo pembimbing skripsi. Serta waktu Pak Jokowi kuliah belum ada jurusan teknologi kayu. Namun di lain kesempatan, dia ngaku jurusan teknologi kayu. Intinya, para penggugat itu mau memperlihatkan, duduh, bila pencapaian gelar sarjana kehutanan yang diperoleh Pak Jokowi itu nggak memenuhi syarat, itu hanya itu. Nah, salah satunya ya skripsi yang dimiliki itu. Kenyataannya ujian skripsi mestinya kan ditandatangani sama para penguji, yang ditemukan para penggugat. Lembar pengesahan di skripsi Pak Jokowi nggak ada tanda tangan dosen penguji. Bagi yang pernah melewati ujian skripsi, pasti tahu bila lembar pengesahan harus mendapatkan tanda tangan basah. Kalau kotongan, kayak bakso, itu diragukan itu. Ya silakan ada yang mantan presiden menuding pelaporan baru sebagai ngalor ngidul. Ya beginilah hasilnya. Bila urusan kepentingan di bawah ranah pribadi sama mantan pejabat. Jadi masalah sebenarnya masalah publik, masalah kepentingan negara lalu ditarik individu. Ya gini, uniknya sebagai mantan presiden, apalagi dulu didukung banyak partai gede, sekarang malah kayak gak ada politisi bersedia menemani dalam perkara ini. Pak Pratekno yang juga mantan rektor UGM, sama sekali juga tidak pernah berkomentar terkait masalah ini. Tutup mulut. Kenapa? Ada yang janggal kan? Yang paling lucu, kenapa teman-teman seangkatan wisuda bareng, belas gak ada yang ngasih testimoni, cerita pas prosesi wisuda. Coba cari saja, siapapun teman Pak Jokowi. Kalau teman kuliah Pak Jokowi, kita ngerti banget. Memang ada dan pernah mengadakan pertemuan saat Pak Jokowi masih presiden. Tapi hari ini katanya ke Jogja, mau reuninan sama teman-teman kuliah di UGM. Ya kita buktikan aja. Apakah ini settingan, apakah ini beneran? Rakyat pengen tahu kejujuran Jokowi. Tapi adakah dari mereka yang barengi, baik waktu ujian skripsi dan saat acara wisuda? Padahal ketika pendadaran, tentang skripsi itu banyak teman-teman yang menemani. Mengapa tidak ada satupun teman Jokowi bercerita tentang itu? Bila nanti di persidangan para tergugat kayak Dr. Tifa, Bung Rismon, Pak Roy dimintai keterangan, tak kasih masukan ini. Coba minta saksi dari keluarga Pak Jokowi saja atau salah satu teman seangkatannya. Gak apa-apa, ajukan saja pertanyaan. Adakah mereka tahu, setidaknya ingat waktu Jokowi sidang skripsi dan wisuda? Kalau bahasanya pendadaran tadi, kan pasti ada yang nemenin. Nggak mungkin dewean bareng di luar ruang ujian skripsi itu banyak teman-teman atau saudara yang nemenin. Bila pula yang tentang acara wisuda,
ganti minta keterangan keluarga Jokowi, entah adiknya, sepupunya, atau teman yang ada di foto saat wisuda bareng. Bila diantar bapak ibunya Pak Jokowi, ya minimal ngerti dulu berangkat ke Jogja itu naik apa, naik bus apa nyetir sendiri, gak usah ditanyakan tinggal sama harinya, gak usah, pasti sudah lupa itu, wong lama banget itu. Andai beneran wisuda, pasti cerita sebelum wisuda ada di keluarganya, atau kawan yang beneran di wisuda bareng, pasti ada, pasti ingat. Sampai detik ini Om Begawan belum pernah sekalipun mendengar cerita keluarga atau teman kuliah Jokowi memberi penjelasan situasi ujian skripsi sama kebersamaannya pas wisuda. Ya semoga kejujuran, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Rakyat menunggu. Salam Begawan, salam Ampol. Dadah.